Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas 5TI5. Sekarang dalam mata kuliah kecerdasan buatan kita lanjut pada materi 8 Weighted Products. Sekarang kita akan melakukan penerapan menggunakan program dengan bahasa pemrograman Python. Sekarang kita akan menerapkan program pada Google Colab di sini. Jadi untuk contoh kasus yang kita ambil dari kelompok kami adalah pemilihan lokasi fasilitas kesehatan. Jadi dalam contoh kasus ini, sebuah lembaga pemerintah, Departemen Kesehatan Masyarakat, atau penyedia layanan kesehatan swasta perlu menentukan lokasi terbaik untuk fasilitas layanan kesehatan baru seperti rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan juga aksesibilitas fasilitas tersebut. Faktor-faktor ini termasuk kepadatan penduduk, aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, biaya konstruksi, dan kedekatan dengan fasilitas kesehatan atau proksimitas. Kemudian dalam memilih lokasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat secara efisien melayani masyarakat, memenuhi kebutuhan kesehatan, dan juga memberikan akses yang mudah bagi pasien. Jadi untuk penerapannya kita akan menggunakan metode weight product seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Dalam skenario ini, metode weight product membantu para pengambil keputusan atau di sini di mana shareholder ataupun pemerintah untuk mengambil keputusan untuk membandingkan dan memberi peringkat lokasi potensial yang berbeda secara objektif berdasarkan beberapa kriteria, masing-masing dengan tingkat kepentingannya sendiri. Dengan memberikan bobot pada setiap kriteria, metode weight product memastikan bahwa faktor yang paling penting seperti aksesibilitas atau kepadatan penduduk memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap keputusan akhir dibandingkan faktor yang kurang penting atau yang diminimize seperti biaya konstruksi jika anggarannya fleksibel. Sebelum kita masuk pada penjelasan program, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur dari penerapan weight product pada contoh kasus ini. Jadi berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan weight product dalam pemilihan lokasi fasilitas kesehatan. Pertama-tama kita akan menentukan dulu kriteria. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan kriteria yang mempengaruhi keputusan lokasi dalam kasus pemilihan lokasi untuk fasilitas kesehatan. Kriteria yang umum meliputi kepadatan penduduk, yang dimana adalah jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. Jadi kepadatan penduduk yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasien potensial sehingga meningkatkan kebutuhan akan fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah aksesibilitas. Seberapa mudah orang mencapai fasilitas tersebut. Jadi hal ini mencakup kedekatan dengan jalan utama, transportasi umum, dan konektivitas daerah tersebut. Yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan utilitas seperti listrik, pasokan air, sistem pembuangan limbah, dan telekomunikasi. Selanjutnya ada biaya konstruksi. Perkiraan biaya pembangunan fasilitas yang dapat bervariasi berdasarkan lokasi, seperti harga tanah, tenaga kerja, ketersediaan material. Dan yang terakhir adalah kedekatan dengan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi jarak mempengaruhi jarak dari rumah sakit atau klinik lain. Jika sudah ada banyak fasilitas di dekatnya, pembangunan fasilitas baru mungkin tidak terlalu diperlukan. Kemudian kita tetapkan bobot untuk kriteria. Jadi langkah selanjutnya adalah memberikan bobot pada masing-masing kriteria yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Sebagai contoh, untuk kepadatan populasi kita berikan bobot 40%. Jadi faktor yang paling penting karena populasi yang lebih tinggi membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian untuk aksesibilitas dengan bobot 25%. Penting untuk memastikan pasien dapat dengan mudah mencapai fasilitas kesehatan, terutama dalam keadaan darurat. Lanjut pada ketersediaan infrastruktur dengan bobot 15%. Jadi meskipun penting, namun tidak sepenting populasi dan aksesibilitas. Pada biaya konstruksi dengan 10%, ini juga penting, namun anggaran yang fleksibel dapat memungkinkan biaya yang lebih tinggi jika faktor-faktor lain mendukung.
Dan yang terakhir ada kedekatan atau proksimitas dengan fasilitas kesehatan dengan bobot 10% terakhir. Jadi perlu dipertimbangkan dulu. Namun tidak terlalu penting jika ada daerah yang belum melayani atau terlayani. Selanjutnya kita kumpulkan data untuk setiap lokasi. Jadi data harus dikumpulkan untuk setiap lokasi potensial. Sebagai contoh, misalkan ada 3 lokasi potensial, lokasi A, B, dan C. Dengan data tersebut pada setiap kriteria dapat kita berikan dengan atau masukkan pada tabel kriteria berikut. Inilah contohnya untuk lokasi A misalnya dengan kepadatan penduduk populasi per square kilometer. Kemudian aksesibilitas dengan skor 1 hingga 10, ketersediaan infrastruktur, biaya konstruksi, dan juga proksimitas ke fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu menormalkan data. Karena kriteria yang kita buat atau memiliki unit yang berbeda, misalnya kepadatan penduduk dalam orang per kilometer persegi, biaya konstruksi dalam dolar, dan lain-lain. Sangat penting untuk menormalkan data agar dapat dibandingkan. Jadi untuk kriteria maksimal, nilai yang lebih tinggi, lebih baik seperti kepadatan penduduk atau aksesibilitas. Kita gunakan rumus berikut. Itu nilai ternormalisasi sama dengan nilai lokasi dibagi dengan nilai terbaik di antara lokasi. Begitu juga dengan kriteria minimalisasi atau nilai yang lebih rendah seperti biaya konstruksi atau kedekatan dengan fasilitas yang ada. Setelah dinormalisasi, data akan terlihat seperti berikut. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan rumus weight product. Dengan menggunakan metode ini, skor keseluruhan untuk setiap lokasi dihitung dengan mengalihkan nilai yang dinormalisasi yang dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk data yang ada. Dan langkah terakhir yaitu kita akan memberikan peringkat untuk masing-masing lokasi. Jadi setelah menghitung skor yang untuk setiap lokasi, kita berikan peringkat dan skor tertinggi hingga terendah. Lokasi dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk membangun fasilitas kesehatan. Jadi berikut adalah contoh perhitungannya. Dengan mengasumsikan metode weight product, kita dapat menghasilkan skor berikut untuk 3 lokasi. Baik, kita lanjut pada penjelasan program. Setelah kita mengimpor semua library yang kita butuhkan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga sys, kita deklarasikan fungsi getInputData. Jadi untuk alur program, dengan skenario setelah program dimulai atau dijalankan, pengguna akan diminta memasukkan data lokasi dengan 2 opsi. Pertama, memasukkan data secara manual dan juga memuat data dari file CSV atau juga file Excel di sini. Jadi untuk fungsi getInputData, fungsi ini meminta input dari pengguna. Jika pengguna memilih memasukkan data manual, data seperti nama lokasi, kepadatan populasi, aksesibilitas, infrastruktur, biaya konstruksi, dan jarak ke fasilitas kesehatan dimasukkan satu persatu. Dan jika menggunakan CSV, file akan dibaca menggunakan Pandas untuk menggunakan manajemen data dalam bentuk tabel. Kemudian saat data lokasi dimasukkan secara manual, program akan meminta pengguna memasukkan jumlah lokasi yang ingin dianalisis. Selanjutnya, untuk setiap lokasi, data kriteria akan dimasukkan, misalnya kepadatan populasi, mewakili berapa banyak orang tinggal di daerah tersebut. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas dengan skor 1 hingga 10 mewakili seberapa mudah lokasi dijangkau. Kemudian infrastruktur, mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan publik. Selanjutnya biaya konstruksi atau construction cost. Dan kriteria terakhir yaitu jarak ke fasilitas kesehatan, seberapa dekat lokasi ke pusat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, setelah memasukkan bobot kriteria, kita gunakan fungsi getInputWeight dan kriteria. Jadi setelah memasukkan data lokasi, program meminta pengguna memasukkan bobot untuk setiap kriteria. Bobot menunjukkan seberapa penting setiap kriteria, misalnya jika kepadatan populasi lebih penting daripada infrastruktur, bobot untuk kepadatan populasi lebih besar.
Pengguna juga harus menetapkan apakah kriteria tersebut dioptimalkan untuk nilai maksimum atau minimum. Misalnya kepadatan populasi mungkin harus maksimal untuk memastikan pasar yang besar, sedangkan biaya konstruksi mungkin perlu minimal. Kemudian pada fungsi normalized data, jadi fungsi ini mengubah semua data kriteria ke dalam skala yang sama, agar bisa dibandingkan. Jadi ada dua jenis normalisasi. Pertama maksimalisasi, contohnya semakin besar skor semakin baik. Kemudian minimalisasi, jadi semakin kecil nilai semakin baik. Jika kriteria harus dimaksimalkan, setiap nilai akan dibagi dengan nilai terbaik atau nilai terbesar. Jika kriteria harus diminimalkan, nilai terbaik dibagi dengan setiap nilai, sehingga nilai terkecil menjadi yang terbaik. Kemudian untuk menghitung skor dari weighted product, kita gunakan fungsi calculate WP score. Jadi setelah data dinormalisasi, program akan menghitung skor weight product untuk setiap lokasi. Skor weight product dihitung dengan metode perkalian berbobot, di mana nilai kriteria untuk setiap lokasi dipangkatkan dengan bobot yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu hasilnya dikalikan bersama. Semakin tinggi skor WP, semakin baik lokasi. Contohnya jika sebuah lokasi memiliki skor tinggi pada kriteria penting, misalnya aksesibilitas, dan bobot untuk aksesibilitas besar, skor WP akan naik lebih tinggi. Selanjutnya pada fungsi display table, berfungsi untuk menampilkan tiga hal utama dalam bentuk tabel. Jadi pertama data input, semua data kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian data normalisasi, data yang telah dinormalisasi berdasarkan kriteria maksimal dan juga minimal. Dan terakhir adalah skor WP. Jadi hasil perhitungan skor WP menampilkan peringkat lokasi dari yang terbaik hingga yang terburuk. Selain itu ditambahkan visualisasi grafik batang untuk membantu pengguna melihat peringkat lokasi secara virtual atau visual maksudnya. Kita lanjut pada fungsi berikut, yaitu sensitivity analysis untuk menghitung sensitivitas dari hasil analisa. Jadi fungsi ini dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan analisis sensitivitas yang memungkinkan pengguna melihat bagaimana perubahan kecil pada bobot kriteria dapat mempengaruhi peringkat lokasi. Contohnya jika bobot aksesibilitas dinaikkan sebesar 10%, pengguna dapat melihat bagaimana perubahan ini berdampak pada skor WP keseluruhan. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu run WP method, jadi untuk keseluruhan pengoperasian program, fungsi utama yang mengatur semua langkah-langkah yang dijelaskan di atas. Fungsi ini memanggil fungsi get input data, get input weight dan kriteria, normalize data, dan juga fungsi kalkulasi WP score untuk menjalankan proses analisis lokasi secara lengkap. Jadi inti dari fungsi-fungsi dalam program terdapat fungsi get input data, fungsi get input weight dan kriteria, fungsi normalize data, fungsi kalkulasi WP score, fungsi display table, dan juga fungsi sensitivitas analisis. Langsung saja kita input datanya. Pertama kita pilih apakah kita akan masukkan data secara manual atau menggunakan file CSV yang dari Excel. Kita gunakan manual. Kemudian kita input jumlah lokasi yang akan kita masukkan. Untuk lokasi pertama kita berikan saja contohnya Manado. Kita masukkan data seperti kepadatan penduduk. Setelah melakukan riset, saya akan menggunakan nilai 2509 untuk kepadatan penduduk per square kilometer. Selanjutnya untuk nilai aksesibilitas kota Manado, saya masukkan nilai 7,5. Dan ketersediaan infrastruktur sama, saya masukkan juga skor 7,5. Untuk biaya konstruksi rumah sakit, jadi ini dihitung dalam unit juta US dollar yang akan dikonversi ke rupiah. Saya masukkan nilai rata-ratanya saja dari hasil riset, yaitu 9,6 billion dolar. Jadi seperti yang saya lihat di sini, untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan tipe A atau B atau rumah sakit besar. Untuk tipe A sendiri biayanya berkisar antara 300 billion rupiah atau miliar rupiah. Dan untuk
dolar sekitar 19,4 juta, dan untuk tipe B dengan layanan seperti prosedur operasi ICU dan seterusnya, contohnya Rumah Sakit Siloam yang ada di Manado, dengan kisaran biaya konstruksi yaitu 150 hingga 300 miliar. Jadi saya mematok mengikuti referensi ini untuk nilai konstruksi, masukkan saja 9,6, dan kisaran jarak per dalam kilometer untuk akses fasilitas kesehatan saya masukkan saja 2,5. Rata-rata jarak ke fasilitas kesehatan. Untuk lokasi kedua saya gunakan kota Tomohon saja dengan kepadatan penduduk 605. Untuk nilai aksesibilitas untuk Tomohon kira-kira sedikit lebih di bawah dari Manado. Untuk ketersediaan infrastruktur saya masukkan 7 saja. Dan untuk biaya konstruksi di Tomohon saya mengikuti acuan dari rumah sakit umum biasa, seperti rumah sakit kalau ini di Tondano, kalau di Tomohon ada rumah sakit Bethesda, mungkin dengan tipe D atau C. Kita masukkan saja dengan nilai 6,5. Dan jarak proximitas ke fasilitas kesehatan Tomohon dengan jarak 2,5. Tapi mungkin itu terlalu sama saja. Untuk lokasi ketiga yaitu Tondano dengan kepadatan penduduk 0,5. Aksesibilitas, skor aksesibilitasnya yaitu saya masukkan saja lebih rendah 6,5. Tersedia struktur dan biaya rumah sakit pasti lebih rendah, itu 4,6 lah. Billion USD atau million maksudnya. Dan untuk jarak kita samakan saja 2,5. Sekarang kita akan masukkan bobot. Kita ikuti saja contoh dari tugas pertama. Untuk bobot kepadatan penduduk kita masukkan 0,40. Untuk aksesibilitas 0,25. Infrastruktur ketersediaan itu 0,15. Untuk biaya konstruksi 0,10. Proximitas ke fasilitas kesehatan 0,10, 10%. Sekarang kita tentukan nilai maksimal untuk masing-masing kriteria. Untuk kepadatan penduduk pastinya maksimal, aksesibilitas maksimal, ketersediaan infrastruktur maksimal, biaya konstruksi minimal, proximitas minimal. Berikut adalah hasil output perhitungan. Jadi setelah kita masukkan data yang sudah kita berikan tadi, ya, kemudian data akan dinormalisasi. Maka berikut adalah data yang kita peroleh, dan berikut adalah skor. Jadi berdasarkan skor ini dapat kita lihat kualitas atau potensial untuk lokasi akan dipilih adalah Manado dengan skor 0,92, kemudian diikuti Tomohon dengan skor 0,53, dan terakhir Tondano 0,49. Sini juga ada hasil dari analisa sensitivitas untuk masing-masing kriteria dari ketiga lokasi. Baik, sekian dari saya. Bila masih ada kesalahan dan juga hal yang dapat diperbaiki, mohon dimaafkan. Terima kasih.